Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qailin ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسlimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa taala yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas petunjuknya, yang selalu mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita dan kepada umat-umat sebelum kita dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Itu berwasiat untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya berwasiat kepada kita agar kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Telah kami wasiatkan orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita di tengah-tengah ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam Al-Qur'anul Karim, dan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu bulan-bulan haram yang telah kita mulai dengan bulan Dzulqa'dah, kemudian kita masih di penghujung daripada bulan Dzulhijjah, kemudian beberapa hari lagi, 1-2 hari lagi kita akan menyambut kedatangan bulan yang mulia, salah satu dari 4 bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan 12 bulan tersebut sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum, ada 4 bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam muliakan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun mutawaliyatun,
Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudharin bainal Jumada wa Sya'ban. 3 bulan yang berturut-turut, itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab Mudhar yang ada di antara Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan menyambut atau kita akan memasuki kedatangan atau salah satu daripada 4 bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan untuk kita secara khusus kaum muslimin. Itu bulan Muharram. Itu bulan pertama dalam sistem kalender Hijriah atau kalender Islam kita. Dalam menyambut kedatangan bulan yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia terbagi ke dalam 2 kelompok besar yang dimana satu dari 2 kelompok tersebut bertolak belakang dengan sikap kelompok yang lainnya. Kelompok pertama adalah adanya sebagian daripada kita kaum muslimin yang sama sekali tidak memandang bulan tersebut sebagai bulan yang mulia, yang memandang bulan tersebut adalah hanya salah satu daripada sekian bulan yang beredar dalam perputaran sistem kehidupan manusia. Dengan mereka tetap langgeng melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan kezaliman-kezaliman, entah berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan manusia, hak-hak manusia, tanpa sama sekali memperhatikan dan memuliakan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana inti daripada Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan-bulan tersebut bukan hanya dia sebagai hari atau bulan yang beredar di kalangan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki satu tujuan besar, memiliki hikmah besar ketika mengharamkan atau memuliakan bulan-bulan tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan zalim dalam segala waktu dan kesempatan, tapi Allah Subhanahu wa taala menekankan bentuk larangan terhadap perbuatan kezaliman tersebut pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 bulan yang mulia ini, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melihat sebagian daripada kaum muslimin yang hanya memandang sebelah mata, sama sekali tidak memiliki rasa kemuliaan daripada bulan-bulan tersebut, melakukan kemaksiatan, melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan kezaliman-kezaliman, ya, yang kita lihat bersama, yang bertebar, ya, di tengah-tengah kita, dan yang melakukannya adalah orang-orang muslim, orang-orang Islam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu bersama bahwa bulan Muharram adalah bulan yang dalam peradaban manusia adalah bulan yang mulia. Jangankan kita sebagai seorang muslim, bahkan orang-orang di luar Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, itu sangat memuliakan dan mengagungkan bulan yang mulia ini. Meskipun mungkin mereka cara memuliakan adalah tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi ketika datang Rasulullah SAW di kota Madinah, Rasul SAW mendapatkan mereka berpuasa sebagai bentuk memuliakan bulan yang mulia ini. Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Ma hadza?" Kenapa kalian berpuasa di bulan ini? Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa innahu yaumun salihun najjallahu fihi bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ini adalah hari yang baik, hari yang saleh, hari yang mulia, di mana hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh besar mereka Fir'aun laknatullah. Dan sebagai bentuk syukur Nabi Musa pun berpuasa sebagai bentuk memuliakan daripada bulan tersebut, dan Bani Israel pun memuliakan bulan tersebut dengan berpuasa, ya. Dan bahkan orang-orang musyrikin, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwa Yaum Asyura kanat Quraisy tasumuhu. Hari Asyura itu salah satu daripada hari yang terdapat pada bulan Muharram. Orang-orang musyrikin dulu yang menganut agama paganisme, yang menyembah batu dan berhala, mereka memuliakan bulan Muharram. Mereka bahkan sampai berpuasa untuk memuliakan bulan tersebut. Di sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di luar Islam pun yang mereka, ya, yang mereka beragama dengan agama-agama yang sesat dan agama-agama yang menyimpang, mereka memuliakan bulan Muharram, mereka memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan orang-orang musyrikin ketika mereka memasuki bulan Muharram, yang dimana kebiasaan mereka menumpahkan darah, berperang, membunuh satu dengan yang lainnya, kabilah membunuh kabilah yang lainnya, tidak berani meneteskan satu tetes darah pun ketika mereka sudah menginjak di bulan Muharram ini. Bahkan seorang yang mendapatkan pembunuh bapaknya di depan matanya, kemudian tiba bulan Muharram, tidak sedikit pun dia berani mengganggu orang tersebut sebagai bentuk kemuliaan daripada bulan Muharram di mata mereka. Tapi yang sangat ironis adalah kita sebagai seorang muslim yang memandang bulan ini seperti bulan-bulan yang lainnya, acuh tak acuh, ya. Kita melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan tanpa sadar bahwa kemaksiatan tersebut kita lakukan di bulan-bulan Muharram, yang dimana para ulama menjelaskan bahwa sebagaimana ketaatan itu dilipat gandakan di bulan-bulan yang mulia ini, begitu juga kemaksiatan dan perbuatan dosa Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan ketika dilakukan pada tempat-tempat dan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bertolak belakang dengan kelompok yang pertama. Kelompok kedua mereka memuliakan, mereka mengagungkan, dan bahkan mereka benar-benar mengagungkan dan memuliakan bulan Muharram ini. Tapi sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengagungkan bulan yang mulia ini dengan bentuk, ya, mensyariatkan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyambut kedatangan bulan yang mulia ini dengan membuat ritual-ritual, mengagungkan bulan yang mulia ini dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan, dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang melampaui batas, yang berlebihan, sehingga mereka melakukan ritual-ritual kesyirikan dalam bentuk mengagungkan dan memuliakan bulan yang mulia ini. Ada di antara mereka yang melakukan ritual-ritual kesyirikan, melakukan, ya, ibadah-ibadah yang berbau kesyirikan, ya. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan ritual kesyirikan yang tidak masuk akal sama sekali, ya. Ada di antara mereka yang memuliakan seekor kerbau yang mereka namakan sebagai kiai, kemudian diiring di jalan-jalan, diarak-arak, ya. Kemudian mereka mengeluarkan benda-benda pusaka dari keraton-keraton mereka, dari kerajaan-kerajaan mereka, melakukan iringan-iringan di alun-alun mereka, bahkan di kampung-kampung mereka, sebagai bentuk memuliakan bulan Muharram ini, karena Muharram adalah bulan yang begitu mulia di mata mereka. Ada di antara mereka yang melarungkan, ya, sesajen-sesajen, kepala kerbau, kepala binatang, berbagai macam jenis makanan dan minuman sebagai tumbal atau sebagai sesajen, mereka larungkan di laut, mereka simpan di tempat-tempat keramat untuk memuliakan bulan Muharram ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk kemuliaan yang melampaui batas, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jelas-jelas melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini praktek-praktek kesyirikan yang mengatasnamakan memuliakan bulan Muharram ini, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkan kita untuk memuliakan bulan Muharram dengan cara-cara seperti itu, apalagi berbau kesyirikan, apalagi benar-benar, ya, melakukan ritual-ritual kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu berbuat syirik maka akan batal semua amal kebaikanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau seandainya orang yang menggantung jimat itu saja sudah terjerumus dalam perbuatan kesyirikan, bagaimana dengan orang-orang, ya, yang melakukan perbuatan yang lebih daripada hanya sekedar menggantung jimat, yang mereka memuliakan atau mengagungkan benda-benda keramat mereka, bahkan, ya, binatang-binatang yang dianggap keramat diagungkan untuk memuliakan bulan yang mulia ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk melampaui batas
yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan mengatasnamakan sebagai bentuk memuliakan bulan Muharram. Kemudian ada di antara mereka yang juga mengatasnamakan untuk memuliakan bulan Muharram ini dengan melakukan ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat-syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang menjadikan sebagai bulan Muharram atau hari pertama bulan Muharram sebagai hari besar. Sebagai hari besar, sebagai hari raya yang dirayakan seperti hari raya yang lainnya, bahkan lebih meriah, bahkan lebih besar. Berbagai macam ritual dilakukan, berbagai macam doa-doa dilakukan untuk menyambut hari besar ataupun hari raya yang mereka yakini bahwa bulan Muharram adalah hari pertama dari bulan Muharram, adalah salah satu hari raya atau hari besar dalam Islam ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling memuliakan daripada bulan Muharram ini dibandingkan dengan kemuliaan yang dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin memuliakan bulan tersebut, beliau pun ikut ambil bagian untuk memuliakan bulan ini, tapi bukan dengan cara seperti itu. Nabi SAW tidak pernah menjadikan hari pertama bulan Muharram sebagai hari raya, hari besar, hari yang diagungkan. Sementara Rasul SAW adalah orang yang paling memuliakan bulan Muharram. Begitu juga para sahabat. Tidak pernah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai sahabat yang pertama kali menanamkan atau mencantumkan penanggalan Islam ini, bulan Hijriah, tidak pernah menjadikan hari pertama bulan Muharram itu sebagai bulan atau sebagai hari yang dimuliakan. Seperti Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada hari raya dan hari yang dimuliakan selain daripada dua hari raya tersebut. Karena ini berkaitan dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka mensyariatkan dalam urusan agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang memberikan legalitas? Siapa yang memberikan izin? Siapa yang memberikan legalitas bahwa hari pertama daripada bulan Muharram adalah hari besar, hari yang mulia, yang harus kita agungkan, yang harus kita sikapi seperti kita menyikapi hari-hari raya kita yang lainnya? Ada juga sebagian di antara mereka yang melakukan ritual doa-doa khusus, doa awal tahun, doa akhir tahun. Secara bersama mereka melakukan ritual-ritual doa tersebut. Ini perkara-perkara yang tidak pernah ada dasarnya dalam syariat Islam. Meskipun kita berniat untuk memuliakan bulan Muharram, tapi bukan begitu cara kita memuliakannya. Bukan begitu Allah SWT mensyariatkan kita untuk memuliakan bulan Muharram. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan kami, urusan agama, yang tidak ada pernah contohnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Sebesar apapun keinginan kita untuk memuliakan bulan ini, sebesar apapun acara dan ritual yang kita lakukan untuk memuliakan bulan ini, selama acara dan ritual tersebut tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan seandainya seluruh manusia sedunia ini merayakan hari raya tersebut, tapi tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita mensyariatkan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk atau di antara cara-cara manusia untuk memuliakan daripada bulan Muharram ini. Dan di antara cara atau di antara sebagian daripada mereka melakukan atau cara mereka melakukan memuliakan bulan Muharram ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh sekte Syiah yang menyimpang dari agama Islam. Sekte Syiah atau agama Syiah yang menyimpang dari agama Islam, mereka mengatasnamakan kecintaan kepada Ahlul Bait, mereka mengatasnamakan kecintaan kepada keluarga Rasulullah SAW, mereka mengatasnamakan kecintaan mereka kepada Husain, meninggalnya salah seorang cucu dari Rasulullah SAW pada bulan tersebut.
di Karbala. Mereka mengatasnamakan kecintaan kepada anak dan cucu dan keturunan Rasulullah SAW dengan melakukan ritual-ritual bid'ah, ritual-ritual yang menyimpang, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Bahkan Husain sendiri tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Ajaran yang tidak pernah datang dalam Islam, yang tidak pernah ada dasar-dasarnya dalam Islam. Ini ritual-ritual bid'ah orang-orang Syiah yang mereka memanfaatkan kecintaan kaum muslimin terhadap keluarga, terhadap Rasulullah SAW dan keluarganya untuk menggiring mereka. Bahkan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatasnamakan kecintaan tersebut untuk mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah. Orang-orang Syiah yang sekarang mulai marak di negeri kita, yang sudah tidak lagi merasa tertekan, yang sudah tidak lagi merasa malu, bahkan mereka dengan bangga mulai terang-terangan melakukan ritual-ritual mereka di tengah-tengah negeri kita kaum muslimin, ya, di tengah-tengah komunitas sunni kita, komunitas sunnah kita. Mereka dengan terang-terangan melakukan ritual-ritual Syiah mereka. Mereka dengan terang-terangan melakukan ritual-ritual agama Syiah mereka. Di antara yang paling besar mereka lakukan adalah apa? Mereka melakukan ritual Asyura sebagai bentuk perayaan, sebagai bentuk empati terhadap peristiwa terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridho dengan perbuatan tersebut. Tidak ada seorang satu pun yang berakidah Ahlussunnah ridho dengan perbuatan tersebut, dengan pembunuhan Husain radhiyallahu taala anhu. Tapi bukan begitu cara kita untuk memuliakan Ahlul Bait, untuk memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara seperti itu untuk memuliakan Ahlul Bait atau keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memukul-mukul, ya, badan mereka. Mereka berjoget-joget, bercampur baur laki dan perempuan, ya, sebagai bentuk empati mereka terhadap pembunuhan Husain. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah Syiah atau agama Syiah adalah agama yang sesat, dan sepakat seluruh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesesatan Syiah. Maka kita mengingatkan kaum muslimin agar hati-hati, jangan sampai kita atau akidah kita yang mencintai para sahabat, yang mengagungkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan benar, yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh keluarganya dengan benar, dengan cara yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sedikit demi sedikit mulai tercampur, ya, dengan ajaran-ajaran Syiah yang sedikit demi sedikit marak di negeri kita ini. Kita ingatkan kaum muslimin agar waspada, jangan sampai kita tertipu dengan ajakan-ajakan agama Syiah yang jelas-jelas menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa gambaran bagaimana kita menyikapi, kita sebagai seorang muslim yang sunni di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyikapi kedatangan bulan Muharram, menyikapi bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, tanpa mengurangi dan tanpa berlebihan atau melampaui batas dalam menyikapinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah, fastaghfirullahal jalilal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang pertama kita sudah mendengarkan bagaimana sebagian daripada kelompok manusia menyikapi daripada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara yang kedua-duanya tersebut keluar dan menyimpang daripada ajaran agama kita. Lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim? Bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi, dan apa amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut? Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada ritual-ritual tertentu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada bulan tersebut, kecuali ada beberapa di antaranya itu berpuasa, ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, afdhalus siyami Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala yang Muharram ini. Puasa di bulan Muharram. Puasa dengan secara umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa
menentukan menentukan ritual-ritual tertentu, menetapkan ritual-ritual tertentu sebagai bentuk kemuliaan daripada bulan Muharram tersebut. Dan yang paling ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa pada hari Asyura, entah di hari yang ke-10 ataupun ditambah dengan hari yang ke-9-nya. Yang Nabi SAW sebutkan, "Shaumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru sanata allati qablahu." Berpuasa di hari Asyura, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa setahun yang sebelumnya. Maka kita ingatkan kaum muslimin agar memanfaatkan momentum hari Asyura atau hari ke-10 atau hari ke-9 bulan Muharram ini untuk berpuasa sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalli 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.